Suara putus asa Tan Yun terdengar oleh kera iblis pembantai surga, yang baru saja memasuki periode kesusahan tingkat keempat. Di dalam tas Qian Kun tiba-tiba membuka matanya. Kalajengking kuno Panlong, jangan lakukan itu, aku punya sesuatu untuk memberitahumu. Pada saat ini, suara cemas dan akrab terdengar ke telinga kera iblis pembantai surga sekali lagi. Suara mendesing, kera iblis pembantai surga melompat dari dalam tas binatang roh, tubuh raksasanya menunjukkan niat membunuh yang mengerikan, dan dia berkata, "Tuan, ada apa denganmu? Biarkan aku keluar." Di luar tas binatang roh, Tan Yun, yang putus asa, tiba-tiba menyadari bahwa tas binatang buas di pinggangnya bergetar untuk sementara waktu. Segera, wajahnya yang pucat menunjukkan sedikit senyum jahat, dan kengerian sebelumnya hilang. "Kamu adalah manusia yang paling hina dan licik. Dewa tidak akan mendengarkanmu." Kalajengking Panlong kuno dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin, meraung, "Berhenti bicara omong kosong, pergi ke neraka." Kalajengking Panlong kuno, seperti kilat, membuka cakar kirinya yang seperti penjepit raksasa, meraih leher naga dan singa emas, dan melemparkan naga dan singa emas 100 kaki jauhnya. Segera, ia mengambil cakar kanannya dan dengan keras menghantamnya ke arah Tan Yun. Singa naga emas ada di tanah, berusaha berjuang untuk bangun, dia terlalu lemah untuk bangun. "Pria besar, kamu tidak perlu khawatir tentang aku," kata Tan Yun, matanya tiba-tiba berubah menjadi ganas, dia melepaskan tas binatang buas di pinggangnya, dan berteriak, "Kera tua, bunuh untukku." Itu tuannya, mengikuti suara kasar dan gila, seberkas cahaya ungu hitam keluar dari tas binatang roh, dan tiba-tiba berubah menjadi kera iblis pembunuh surga setinggi 300 meter. "Kalajengking sialan, beraninya kau menyakiti tuanku dan kakak laki-lakiku. Aku akan membunuhmu." Kera iblis pembantai surga meraung lagi dan lagi, mengulurkan tangan kirinya yang besar, dan meraihnya dengan tangan kosong ke arah cakar raksasa yang hancur. Kalajengking kuno Panlong tercengang sesaat ketika dihadapkan dengan kemunculan tiba-tiba kera iblis pembunuh surga. Kemudian, dia berkata dengan mengejek, seorang kalajengking perampok tingkat keempat yang berani membunuh dewa tanpa rasa malu. Sungguh lelucon. Petik 2. Begitu suara itu jatuh, cakar raksasa kalajengking naga kuno menabrak telapak tangan kiri kera iblis pembantai surga. Ledakan. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana kamu bisa begitu kuat? Sementara kalajengking kuno Panlong berteriak kaget, kera iblis pembantai surga dengan erat memegang cakar raksasa kalajengking kuno Panlong dengan telapak tangan kirinya. "Hancurkan aku!" Kera iblis pembantai surga menyeringai, dan lengan kirinya yang kokoh tiba-tiba berbalik, retak. Tangan kiri dengan paksa mematahkan cakar raksasa kalajengking Panlong kuno. Kalajengking Panlong kuno, yang kehilangan salah satu cakarnya, menjerit, dan mengayunkan ekor besarnya yang panjangnya 100 kaki. Dengan kekosongan yang runtuh, ia menabrak bagian belakang kera iblis pembantai surga. Ledakan. Bulu di bagian belakang Heaven Slaughtering Demon Ape meledak, darah berceceran di mana-mana, dan tubuh 300 zang ungu hitam tersapu ratusan kaki di udara. "Matilah dewa ini!" Saat kalajengking Panlong kuno mengaum dengan marah, kekuatan iblis melonjak keluar dari seluruh tubuhnya, dan tubuhnya yang besar berteleportasi 500 meter secara paralel dalam kehampaan. Segera, ekor raksasa itu menari. Tusuk kera dari belakang. "Hati-hati, kera tua!" Tan Yun buru-buru mengingatkan. "Kikik-kikik, jangan khawatir, tuan, itu hanya kalajengking, dan aku tidak peduli." Setelah kera iblis pembantai surga tertawa, dia segera membuka mulutnya yang besar, dan taringnya yang tajam tampak sangat menakutkan. "Neneknya, makan kera lamaku." Dalam sekejap, kekosongan itu bergetar, dan celah-celah ruang selama puluhan mil mengisi kekosongan seperti jaring laba-laba. Namun, kera setan pembantaian langit tiba-tiba naik ke langit, membalik tangan kanannya, dan batang besi hitam dengan panjang 1000 meter keluar dari tangannya, dan kemudian menukik ke bawah, mengayunkan batang besi, dan menghancurkannya. Kepala kalajengking naga kuno jatuh. Kemanapun tongkat raksasa itu lewat, ruang itu runtuh dengan kecepatan ekstrim, dan kekuatan satu tongkat membuat langit dan bumi menangis. Ledakan. Ketika tongkat raksasa jatuh di ekor raksasa kalajengking kuno Panlong, ekor raksasa, yang panjangnya lebih dari 100 meter, ditutupi dengan retakan padat, dan bau darah menyembur keluar. Siapa kamu? Kamu hanya dalam periode kesusahan tingkat keempat, bagaimana kamu bisa begitu kuat? Kalajengking kuno Panlong ketakutan dan marah, dan seketika,
kekuatan kematian hitam mengalir keluar dari tubuh. Setelah kekuatan maut mengalir deras ke ekor raksasa, ekor itu menggambar busur raksasa yang indah, dan itu ditarik ke arah kera setan pembantaian surga lagi. Ledakan, kera iblis pembunuh langit menukik ke bawah dan mengayunkan tongkat. Ledakan, pada saat batang besi hitam legam bertabrakan dengan ekor raksasa, kera iblis pembantai surga menjerit, dan kekuatan besar melonjak dari batang besi di tangannya. Kera iblis pembantai surga berputar-putar di udara, dan setelah mendarat dengan kedua kakinya, dong dong dong. Dia mundur 3 langkah sebelum berdiri kokoh. Setiap langkah menyebabkan tanah retak dan debu naik. Menabrak. Mulut tangan kanan yang memegang tongkat kera setan pembantaian surga retak, dan darahnya tumpah seperti hujan. Itu membuka mulutnya yang besar, dan taringnya yang ungu hitam sangat ganas. Benar-benar marah. Tiba-tiba, auranya menjadi ganas, dan kekuatan sihir bergulir keluar dari tubuh, yang 3 poin lebih kuat dari kabut hitam di atas jurang. Itu menatap kalajengking Panlong kuno, dan pupil raksasanya dengan cepat berubah menjadi merah seperti darah, memancarkan kilau haus darah. Mengaum, kera iblis pembantai surga mengeluarkan raungan, tetapi raungan ini lebih seperti lolongan naga, membuat mata kalajengking kuno Panlong mengungkapkan ketakutan yang manusiawi. Tubuh kera iblis pembunuh surga bergetar, dan kecepatannya meningkat tajam. Setelah melewati kekosongan ratusan meter, tongkat di tangan kanan mengayunkan lingkaran bunga tongkat di kekosongan, dan menghantam kalajengking naga kuno. Kera ajaib, apakah dewa ini takut kamu tidak akan berhasil? Ekor raksasa kalajengking kuno naga, dengan rongga yang robek, menabrak tongkat raksasa yang jatuh. Ledakan, retakan, kali ini, kabut darah memenuhi udara, darah memercik, dan ekor kalajengking Panlong kuno meledak dari tengah. Ekor dewa, kalajengking Panlong kuno menjerit serak. Maafkan hidupmu. Maafkan hidupmu. Ledakan. Dalam getaran gempa, kera setan pembunuh langit menyingkirkan tongkat raksasa itu, semakin jatuh ke tanah, membungkuk dan meraih setengah ekor yang ditinggalkan oleh kalajengking kuno Panlong utama. Lingkaran, menabrak gunung di jurang maut. Ledakan. Batu-batu longsor jatuh. Bang bang bang. Nenekmu, biarkan kamu menyakiti kakak laki-lakiku, dan membuatmu ingin membunuh tuanku. Kera iblis pembantai surga sepenuhnya memasuki mode tirani, dan terus menghancurkan kalajengking naga kuno di gunung yang rusak. Setelah puluhan pukulan, kalajengking Panlong kuno yang mengerang kesakitan terlempar ke tanah. Pergi ke neraka, kera iblis pembantai surga melompat, dan kaki seperti gunung menghancurkan kepala kalajengking kuno Panlong. Segera, tirai cahaya 10 zang persegi terbang keluar dari kepala yang patah, dan di dalam tirai cahaya itu melingkar kalajengking kuno yang hampir transparan seperti naga. Ini adalah jiwa binatang. Kera tua, jiwa binatang itu berguna bagiku, jangan biarkan dia lari. Tan Yun segera memerintahkan, dia tahu bahwa Mu Mengji adalah jiwa janin mati dan janin binatang, dan jiwa binatang kalajengking kuno Panlong tipe kematian adalah yang paling cocok untuk pemurnian jiwa Mu Mengji. Dan ini masih merupakan jiwa binatang Orde 5 awal. Setelah Mu Mengji memurnikan jiwanya, kekuatannya pasti akan meningkat. Karena itu, dia secara alami tidak akan melepaskannya.